Bagian 32. Bertemu Rafli. Lamborghini Gallardo merah menyala terparkir manis di antara deretan mobil tak kalah mewah lainnya. Tentu saja pilihan mobil yang kubeli kemarin menjadi sorotan dan decak kagum mereka yang melihatku turun dari mobil. Off-shoulder blues warna hitam menjadi pilihan penampilanku malam ini. Dengan rambut bergelombang yang kukuncir kuda, jelas sekali menampakkan sisi leher dan pundak yang terbuka. Beberapa pasang mata dari lelaki langsung tertuju padaku kala memasuki klub malam milik Saka. Bisik-bisik dari mereka sedikit terdengar. Namun tatapanku tetap lurus dengan dagu sedikit terangkat. Menambah kesan bahwa aku sama sekali tak peduli dengan ocehan atau tatapan liar mereka. Dan seperti biasa, aku duduk di kursi bar. Oh hai, Nona, bartender yang biasanya melayaniku menyapa ramah. Hai. Jawabku singkat sambil melirik deretan bartender. Namun yang kucari sepertinya tidak ada. Atau sedang jadwal shift pagi. Mau pesan apa? Di mana Rafli? Aku bertanya langsung tanpa memedulikan pertanyaan pesanan darinya. Dari kemarin tidak datang. Sahut seseorang di sampingku. Aku berdecak kesal. Lagi-lagi wanita bule sok tahu itu. Dia justru menyandarkan punggung di meja bar dengan santai. Bukankah kau sudah punya Saka? Ya. Kuakui kau memang sangat hebat bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Aku tak mengacuhkannya. Dan kembali menatap bartender itu. Rafli tidak datang dari kemarin. Kemana? Bartender itu mengedikkan bahu. Aku tidak tahu. Nomornya juga tidak aktif. Apa ini ada hubungannya dengan perintahku malam itu? Aku memang tidak datang beberapa hari semenjak malam itu. Dan juga tidak menghubungi Saka karena sibuk dan tentu aku sedang tidak ingin diganggu. Hai, Hani. Seseorang tiba-tiba menyentuh lengan dan mengecup pipiku. Hampir saja aku menamparnya. Tapi kedipan dan seringai tipis dari Saka membuatku urung melakukannya. Wanita bule itu berseru. Kalian benar-benar membuatku iri, Jess. Pergi sana. Ngapain di sini? Yuhu, aku akan pergi dengan senang hati. Karena dunia telah disewa kalian berdua. Kemudian wanita itu melangkah pergi dengan derai tawa. Bagus. Tidak akan ku dengar lagi ocehan tidak berguna. Sekarang aku menatap Saka. Di mana Rafli? Rafli, kenapa tiba-tiba gue cemburu sama dia? Ya, aku lagi gak bercanda. Saka. Saka tergelak dan mengeluarkan sebungkus rokok dari saku celananya. Apa kamu sudah melakukan sesuatu padanya? Tanyaku tak sabar melihat Saka masih terlihat santai. Bahkan memesan 2 sloki wine pada bartender. Sabar. Saka mengedipkan mata sambil menyulut rokok. Santai dulu kita. Lalu menyerahkan 1 sloki wine pesanannya padaku. Kita minum dulu. Lo kelihatan suntuk dan mata lo sembab. Lo abis nangis. Aku melotot tapi kemudian memalingkan wajah karena tak bisa memungkiri kenyataan. Bahwa aku memang menangis sepanjang jalan pulang dari Ken's Donuts di kebun jeruk tadi siang. Bahkan ketika mencoba memaksa melupakan apa yang terjadi. Tetap saja pikiran itu selalu menghantui. Terlebih sikapku yang seolah tak mengenal Mega. Membuat siksa di dada kian terasa. Hingga akhirnya, aku memilih datang menemui Saka. Dia udah gue beresin. Suara Saka memecah lamunanku. Saka menyeringai lebar menatapku yang seolah antusias menunggu penjelasan lebih darinya. Gue udah beresin dia dari 2 hari lalu. Tapi lo dihubungi susah. Makanya gue biarin dia di apartemen gue satunya. Tenang aja, aman. Aku menatap Saka menyelidik. Apa dia mengatakan sesuatu? Saka mengangguk. Apa? Suaraku hampir terdengar menyentak. Dia mengakui kesalahannya dulu. Anterin aku ke sana sekarang. Sahutku cepat dan turun dari kursi bar. Santai dong. Jangan buru-buru. Eksekusi orang itu enaknya pelan-pelan biar lebih berasa tegangnya. Saka terbahak lalu meneguk slokinya. Lagian. Gue juga belum nerima bayaran apa-apa dari lo. Tanpa pikir panjang, aku menarik kepalanya dan melumat bibirnya dengan kasar. Sepertinya ia sangat tertegun. Tapi lalu kurasakan bibirnya tersenyum sebelum kemudian membalas ciumanku lebih dalam. Pukul 23.30 aku sampai di apartemen Saka yang cukup jauh dari klub malamnya. Kali ini tak perlu memaksa ia untuk satu mobil denganku dan melupakan motor kesayangannya itu. Ia bahkan memuji pilihan mobil yang kubeli. Masuk salah satu kamar di apartemennya. Saka meraba dinding untuk menyalakan saklar lampu. Kemudian pemandangan selanjutnya membuatku membelalak tak percaya.
Lelaki yang masih tampak familiar walau wajahnya penuh dengan lebam. Berdiri di depan kaca jendela sedang memandang luar yang mendung. Kamu gak ikat dia. Aku mendesis geram pada Saka. Tapi tatapanku masih tertuju pada Rafli yang juga menatapku dengan mata membulat sempurna. Ikat, lo pikir kayak di film-film. Kalau dia ngompol gimana? Siapa yang mau bersihin? Lo. Kalau dia kabur gimana? Dia gak akan kabur. Gue jamin. Saka mengeluarkan ponsel dan rokok dari saku jaketnya lalu menghempaskan diri di sofa kecil samping pintu. Aku masih ingin membantah. Tapi suara panggilan itu membuatku menoleh menatapnya. Kamu beneran Haura? Rafli bertanya dengan tatapan menelisik penampilan dan wajahku secara seksama. Aku menyeringi melihatnya yang seolah tak mempercayai apa yang dilihat. Langkahku mendekat dengan senyum yang tak pudar dari bibir. Hai, Mas Rafli. Apa kabar? Lama sekali kita gak ketemu. Ya, jadi ini beneran kamu. Aku mengangkat satu alis saat berhenti sekitar setengah meter darinya. Kenapa? Apa ada yang aneh dengan penampilanku? Atau wajahku berubah? Rafli menggeleng pelan dengan tatapan yang bisa kuartikan masih tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Aku pura-pura memasang wajah kecewa dan berkata dengan nada sedih. Lalu kenapa lupa sama aku? Padahal, aku masih ingat sama kamu, Mas. Maaf, bukan begitu maksudnya. Langkahku kembali mendekat, menepis jarak di antara kami. Aku kangen sama kamu, Mas. Aku seneng akhirnya kita bisa ketemu lagi. Aku, Rafli gugup. Dan bahkan tak berani menatapku. Apa kamu gak kangen sama aku? Tanganku terulur menyentuh wajahnya agar menatapku. Haura, jangan. Ia menepis tanganku dan melangkah mundur. Kenapa? Dan aku memasang wajah kecewa. Bagaimana kalau kita duduk saja biar lebih enak ngobrolnya? Tatapannya mencari-cari tempat. Di sana, aku menunjuk ranjang. Ketika dia menatapku, aku menyeringai menggoda. Iya. Kemudian dia lebih dulu duduk di pinggir ranjang. Duduklah. Haura. Aku menyeringai geli dan melangkah mendekat. Tapi bukan duduk di sampingnya melainkan berdiri di hadapannya lalu mengangkat dagunya dengan telunjukku. Aku boleh bertanya sesuatu, Mas? Wajah Rafli semakin gugup dan itu membuatku semakin semangat menggodanya. Tapi tiba-tiba Saka menarik lenganku. Jangan kayak gitu bisa gak? Apa sih? Saka, aku menepis cekalannya. Lo pakai baju kebuka atasnya. Dia cowok. Terus, lo bukan bocah baru kemarin kan? Berisik. Mending kamu duduk dan jangan ganggu aku. Tak kupedulikan Saka lalu kembali menatap Rafli. Apa kamu tergoda dengan tubuhku, Mas? Buru-buru dia menggeleng dan berdiri. Gak, sama sekali enggak. Oh ya, lagi-lagi aku memasang wajah kecewa. Padahal sekarang tubuhku jauh lebih berisi daripada dulu. Bukankah wajahku juga jauh lebih cantik sekarang? Haura, tentang dulu itu. Ya, sahutku ketika ia terbata-bata berkata. Tentang dulu itu, aku minta maaf. Atas kesalahan apa? Aku minta maaf. Sungguh, aku nyesel. Aku beneran gak paham. Soal apa? Ya, Haura tolong. Wajahnya sudah pucat pasi dan itu membuatku sedikit puas. Kenapa susah sekali mengakui bahwa kamu yang memperkosaku waktu itu? Ekspresi wajahku telah berubah. Ku tatap tajam dirinya yang semakin terlihat tegang. Ampuni aku. Haura, maaf. Suaranya bergetar. Aku mendengkus kasar. Apa kata maaf bisa mengembalikan harga diriku yang telah kamu renggut itu? Rafli menggeleng lemah. Terlihat susah payah menarik napas. Apa yang kamu inginkan? Aku akan menebus kesalahanku. Sungguh, aku tersenyum lebar, tanpa mengalihkan tatapan darinya. Kurogoh pisau lipat di dalam tas. Iya, Rafli mengangguk cepat. Pisau lipatku buka di hadapan. Bagaimana kalau aku minta kamu merusak sendiri wajah tampanmu itu? Sanggup. Ia membelalak dan terlihat semakin ketakutan. Aku menyeringai senang dan mendekatkan wajah. Lalu pisau di tanganku mainkan di pipinya yang membiru. Mungkin karena tinju dari Saka sebelumnya. Haura, tolong. Aku menaikkan satu alis. Katanya mau melakukan apapun untuk menebus kesalahanmu. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Lalu maunya apa? Pisau masih kumainkan di pipinya lalu turun ke dagu. Haura, kumohon. Pekiknya ketika pisau telah turun di leher. Bagaimana kalau kuputus saja urat lehermu ini? Jangan. Tangannya yang gemetar hendak memegang tanganku. Tapi langsung ku tepis kasar.
Jangan pegang-pegang aku. Genggaman pisau semakin mengencang dan ingin sekali kutancapkan di lehernya. Tapi Saka lagi-lagi menghalangi. Lo bisa bunuh dia. Bego. Kamu jangan ikut campur urusanku. Aku berdiri. Menatap tajam Saka. Gue terlibat di sini kalau lo inget. Sekarang lo boleh keluar. Aneh ya lo. Ini apartemen gue. Lagian kalau lo bunuh dia, lo bisa di penjara. Mau lo di penjara? Aku gak peduli. Desisku geram. Kalau lo di penjara, gimana dengan Rina? Lo gak lupa sama dia, kan? Aku terdiam dan sedikit mulai tenang. Dan soal bajingan itu, Saka menoleh pada Rafli. Terlalu ringan hukuman buat dia kalau langsung mati. Kemudian Saka kembali beralih menatapku dan mengedipkan mata. Bulan depan dia akan menikah. Lo paham maksud gue? Menikah. Aku menoleh menatap Rafli yang masih duduk dengan wajah pias. Seringai licik terbit di bibirku. Benar kata Saka. Terlalu ringan hukuman buat penjahat sepertinya untuk mati. Mari kita bermain-main lebih dulu dengannya.